Sebagai seorang seniman besar yang telah menghasilkan karya-karya seni yang monumental, Michelangelo sangat berutang budi kepada gurunya, yaitu Bertoldo di Giovanni. Bertoldo yang pernah berkata kepadanya, Michelangelo, bakat murah, dedikasi itu mahal. Dedikasi akan menuntut harga, yaitu seluruh hidupmu. Artinya, tanpa dedikasi yang penuh, maka kehidupan Michelangelo tidak akan pernah menjadi maksimal. Kehidupan yang tidak sia-sia namun maksimal seperti itu pula lah yang Kristus kehendaki bagi diri kita. Ia menggambarkannya seperti carang yang senantiasa segar, tidak menjadi kering dan berbuah banyak. Itulah kehidupan yang bukan hanya berbahagia dan penuh dengan sukacita, namun juga menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan Allah. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia dan penuh dengan makna. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu, pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58, dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Saling membangun dan saling menguatkan adalah salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Dalam khotbah saya minggu yang lalu, saya menyebut nama Michelangelo atau dalam bahasa Italia yaitu Michelangelo. Seniman besar dalam babak sejarah budaya dan filsafat Renaissance. Seniman dari Italia ini adalah orang yang membuat patung Daud yang sangat terkenal itu. Walaupun 500 tahun telah berlalu sejak ia membuat batu pualam yang setinggi lebih dari 5 meter tersebut, namun sampai sekarang setiap tahunnya tidak kurang dari 1,5 juta orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengagumi hasil karyanya yang disimpan di Museum Kota Florence di Italia tersebut. Patung Daud tadi hanya salah satu karyanya yang hebat. Masih banyak lagi karya seni lainnya yang ia hasilkan. Di antaranya yaitu patung Pieta yang menggambarkan tubuh Yesus yang baru diturunkan dari kayu salib dan yang berada di pangkuan Maria, ibunya. Patung pualam yang setinggi hampir 2 meter ini disimpan di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Seperti halnya dengan patung Daud, patung Pieta ini setiap tahunnya juga dikunjungi oleh jutaan orang dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, yang tidak kalah terkenalnya adalah lukisan pada langit-langit Sistine Chapel yang juga berada di Vatikan. Lukisan pada langit-langit kapel tempat dilaksanakannya pemilihan paus ini ia kerjakan selama 4 tahun penuh dan menggambarkan 9 peristiwa penting dalam kitab Kejadian. Sedangkan pada dinding kapel itu, yaitu sebagai latar belakang dari altar, ia melukiskan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia, yaitu kedatangannya yang membawa penghakiman yang terakhir. Tentu kemampuan seni memahat dan melukis yang luar biasa yang ada pada Michelangelo ini tidak berkembang secara mendadak.
Kemampuan tersebut terasah oleh pelbagai pelatihan yang ia lewati, termasuk pelatihan di Padepokan Seni yang diasuh oleh Bertoldo Di Giovanni, seorang seniman dari kota Florence. Walaupun saat bergabung di tempat pendidikan itu, Michelangelo baru berusia 14 tahun, namun bakat seni yang menonjol sudah terlihat pada dirinya. Bertoldo Di Giovanni meyakini bahwa acap kali orang yang berbakat tinggi malah cenderung tergoda untuk bermalas-malasan, sehingga bakat yang mereka miliki tidak benar-benar berkembang. Oleh karena itu, ia terus mendorong para muridnya agar mereka bekerja dengan serius dalam mengasah kemampuan mereka. Seperti yang ditulis dalam buku A Call to Excellence, tulisan Gary Inrig, Gembala Emeritus Trinity Evangelical Free Church di Redlands, California. Suatu hari, Bertoldo masuk ke studio tempat para muridnya sedang berlatih untuk memahat. Ia menyaksikan Michelangelo sedang memahat sebuah patung secara asal-asalan, sehingga hasilnya jauh di bawah kemampuan dirinya. Melihat sikap Michelangelo itu, Bertoldo mengambil sebuah palu dan bergegas menghampiri muridnya itu. Kemudian dengan palu yang di tangannya itu dipukulnya batu pualam yang sedang dipahat oleh Michelangelo hingga hancur berkeping-keping. Ia melakukannya sambil berteriak, "Michelangelo, bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Dedikasi akan menuntut harga, yaitu seluruh hidupmu. Talent is cheap, dedication is costly. This will cost you your life." Apa yang dikatakan oleh Bertoldo Di Giovanni ini sangatlah benar. Tanpa kesediaan untuk membayar harga, yaitu dedikasi atau pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu yang ia miliki, maka sehebat apapun bakat yang ada pada Michelangelo, ia tidak akan pernah menjadi seorang seniman yang hebat. Dengan kata lain, tanpa komitmen untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya, maka hidup Michelangelo tidak akan pernah menjadi maksimal. Sesungguhnya kehidupan yang maksimal dan tidak sia-sia seperti itu pula lah yang Tuhan Yesus inginkan ada pada diri semua pengikutnya. Sebagaimana yang ia utarakan kepada para muridnya dan dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 5-8. Untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan makna tersebut, bukan saja diperlukan dedikasi yang sungguh-sungguh, tetapi juga relasi yang akrab dengan dirinya. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes pasal 15 ayat 5-8. Kata Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat 6. "Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku." Dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Tuhan Yesus mengemukakan tentang 3 hal. Yang pertama, Yesus mengemukakan pentingnya relasi yang akrab dengan dirinya. Selain itu, yang kedua, ia mengutarakan unsur-unsur apakah yang diperlukan untuk menumbuhkan keakraban dengan dirinya. Sedangkan yang ketiga, ia menjelaskan dampak atau buah dari keakraban tersebut. Dengan menilik perkataan Tuhan Yesus di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka seperti yang telah saya sampaikan dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari yang lalu, buah dari keakraban dengan Kristus ada 3 dan dapat kita singkat menjadi akronim, yaitu 3M. M yang pertama yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. M yang kedua yaitu hidup yang maksimal. Sedangkan M yang ketiga adalah hidup yang memberkati orang lain.
M yang pertama yaitu hidup yang memuliakan Tuhan telah saya jelaskan dalam khotbah saya 2 minggu yang lalu. Yaitu khotbah dengan tajuk hidup yang bercahaya atau a life that shines. M yang ketiga yaitu hidup yang memberkati orang lain telah saya paparkan dalam khotbah saya minggu yang lalu. Yaitu khotbah dengan judul hidup yang berdampak atau a life that makes a difference. Hari ini dan minggu depan berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 tersebut saya ajak saudara untuk melihat M yang kedua yaitu hidup yang maksimal. Apakah yang saya maksudkan dengan hidup yang maksimal itu? Hidup yang maksimal adalah yang pertama hidup yang sesuai rencana Allah. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Kristus akan menghasilkan hidup yang maksimal yaitu hidup yang sesuai rencana Allah. Hal tersebut digambarkan oleh Tuhan Yesus di ayat 5 sebagai hidup yang menghasilkan buah. Mari kita baca kembali ayat yang sangat penting tersebut. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat ini Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Sedangkan kita para pengikutnya ia gambarkan seperti carang-carang dari pokok anggur tersebut. Melalui gambaran itu Yesus mengutarakan pentingnya relasi dengan dirinya. Relasi yang ia katakan akan mengakibatkan hidup kita seperti carang yang berbuah banyak. Itulah hidup yang maksimal. Yaitu hidup yang berlangsung sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan rencana Allah bagi diri kita. Mengapa? Karena sebuah carang anggur baru akan berfungsi sebagaimana seharusnya bila ia menghasilkan buah. Itulah salah satu tujuan utama dari keberadaan suatu carang. Dengan kata lain, hanya kalau ia menghasilkan buah, maka barulah carang itu berfungsi secara maksimal. Demikian pula dengan hidup kita. Setiap orang diciptakan Allah dengan tujuan yang spesifik. Dan hidup kita baru akan dapat disebut maksimal bila kita telah hidup memenuhi rencana Allah tersebut. Tentang hal itu Arthur Wallace, seorang hamba Tuhan, tokoh penting dalam gerakan pembaruan gereja di Inggris dan penulis buku In the Day of Thy Power, yaitu buku yang berisi prinsip-prinsip dalam Alkitab tentang kebangkitan rohani, berkata sebagai berikut. If you would do the best with your life, find out what God is doing in your generation and throw yourself wholly into it. Jika saudara ingin menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, cari tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam generasi saudara. Dan ceburkan seluruh diri saudara ke dalamnya. Ia mengucapkan hal itu dengan memperhatikan kehidupan Daud yang dikemukakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36. Yaitu Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Mengapa tentang Daud ditulis seperti demikian? Di dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, diberikan penjelasan sebagai berikut. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang telah melakukan segala kehendakku. Dengan kata lain, Daud adalah pribadi yang memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Itulah orang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam keakrabannya dengan Allah itu, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Singkat kata, orang yang akrab dengan Tuhan akan mengetahui apa yang sedang Allah kerjakan di dalam generasinya. Dan ia akan melibatkan dirinya dalam rencana Allah tersebut. Itulah orang yang hidup secara maksimal. Atau orang yang dalam istilah Arthur Wallace tadi, yaitu do the best with your life. Orang yang menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Saudara ingin hidup secara maksimal? Bukan saja saudara harus mengembangkan bakat yang ada pada diri saudara
dengan penuh dedikasi. Yaitu seperti yang dikatakan oleh Bertoldo Di Giovanni dan yang telah dipraktikkan oleh Michelangelo seperti yang saya ceritakan di awal khotbah ini. Namun saudara juga perlu menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Dalam keakraban itu, saudara akan mengenal rencana Allah bagi diri saudara serta bagi generasi saudara. Dan saudara akan melibatkan diri saudara di dalamnya. Dengan demikian, saudara akan senantiasa berada di garis depan atau berada di cutting edge dari karya Allah di dalam generasi saudara. Apakah yang sedang Allah kerjakan di dalam generasi ini? Ia sedang dan terus-menerus bekerja untuk membarui dan memulihkan gerejanya. Hal itu dikemukakan oleh Agustinus dari Hippo, teolog dari Aljazair, Afrika Utara yang hidup di abad keempat dalam kalimat Ecclesia Semper Reformanda Est. Kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah gereja harus senantiasa dibarui. Kalimat yang diucapkan oleh salah seorang bapak gereja yang paling berpengaruh tersebut kemudian dipopulerkan oleh Calvert, seorang teolog yang sangat terkenal dari Swiss. Memang gereja harus terus-menerus membuka diri kepada karya Allah yang membarui dan memulihkan gerejanya. Sejarah gereja mencatat hal tersebut. Pertanyaan penting, apakah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam membarui gerejanya saat ini? Di antara beberapa hal yang sedang ia kerjakan, salah satu hal utama yang sedang ia lakukan adalah memulihkan panggilan gerejanya dalam memuridkan para pengikut Kristus. Pelayanan pemuridan yang sekarang lazim disebut sebagai formasi rohani atau spiritual formation. Itulah pelayanan dengan sasaran bukan hanya melatih jemaat untuk melayani, namun agar hidup mereka mencerminkan sifat-sifat Kristus. Sama seperti buah anggur yang mencerminkan kualitas dari pokok anggur dari mana ia berasal. Itulah rencana Allah dan hidup dengan sikap penuh dedikasi dalam rencananya tersebut akan membuat hidup saudara menjadi maksimal. Selanjutnya yang kedua, hidup yang maksimal adalah hidup yang senantiasa segar. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Kristus akan menghasilkan hidup yang maksimal, yaitu hidup yang senantiasa segar. Artinya hidup saudara akan penuh dengan gairah di setiap musim kehidupan. Karena pada dasarnya sukacita dan damai sejahtera di dalam diri pengikut Kristus tidaklah ditentukan oleh keadaan di sekitarnya, namun tergantung pada relasi dirinya dengan Tuhan. Mengenai hal itu, dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 dicatat bahwa Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Apabila di ayat 5 ditulis Tuhan Yesus berkata, siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Maka di ayat 6 ia menegaskan kebenaran itu dengan berkata sebagai berikut. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dengan kata lain, bila orang tinggal dalam Kristus, yaitu bagaikan cara yang tinggal pada pokoknya, maka hidup orang itu akan benar-benar hidup. Tidak menjadi kering atau senantiasa dalam keadaan yang segar. Kehidupan seperti carang yang tidak kering namun senantiasa segar ini mengingatkan saya kepada seorang rekan pelayanan saya. Di masa saya mulai terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan di awal tahun 1980-an. Dari sisi usia, teman pelayanan saya yang bernama Timotius Rohim ini lebih senior daripada saya. Latar belakangnya bukan seorang pengikut Kristus. Namun oleh anugerah Allah, akhirnya ia menjadi seorang pengikut Kristus dan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Karunia yang sangat menonjol dalam diri Pak Rohim adalah karunia untuk memberitakan Injil secara pribadi. Tanpa ragu-ragu, kerap kali ia menceritakan kasih Kristus dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang ia temui.
baik di kendaraan umum, di dalam pesawat udara, di terminal bus, dan di berbagai tempat lainnya. Ia menceritakannya dengan ramah dan dengan sukacita yang tulus. Sebagai akibat, kalaupun orang menolak berita Injil yang ia sampaikan, namun mereka tidak marah kepada Pak Rokim. Belasan tahun saya mengenal Pak Rokim yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Selama itu belum pernah saya melihat wajahnya dalam keadaan yang murung ataupun ia mengeluh dalam keputusasaan. Satu kali pun saya tidak pernah melihat almarhum dalam keadaan yang seperti itu. Sebaliknya wajahnya selalu bersinar-sinar penuh dengan sukacita. Dan kata-kata yang ia ucapkan selalu meneguhkan iman. Sehingga orang yang sedang dalam keadaan berbeban berat pun ketika melihat wajah Pak Rokim akan merasa bebannya ikut terangkat. Dari sisi pendidikan, Pak Rokim adalah orang yang sederhana. Demikian pula dari sisi ekonomi. Namun satu hal yang saya ketahui tentang Pak Rokim adalah kedekatannya dengan Tuhan. Selain itu tak dapat dipungkiri, ia telah membawa banyak orang menjadi pengikut Kristus. Dan hidupnya telah menjadi berkat di mana-mana. Itulah hidup yang senantiasa segar dan bukan bagaikan ranting yang kering seperti yang ditulis di ayat 6 tadi. Itulah kehidupan yang maksimal yang seharusnya menjadi harapan dari semua kita. Sekarang yang ketiga, hidup yang maksimal adalah hidup yang tidak sia-sia. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Kristus akan menghasilkan hidup yang maksimal, yaitu hidup yang tidak sia-sia. Itulah kehidupan yang berguna dan bukan seperti ranting yang dicampakkan, yaitu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 6 tadi. Mari kita baca kembali ayat tersebut. Yohanes pasal 15 ayat 6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di ayat ini Yesus berkata bahwa orang yang tidak tinggal di dalam dia, artinya tidak memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, hidupnya bagaikan ranting yang kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Di dalam hal ini Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang kebinasaan abadi yang akan dialami oleh orang yang hidup di luar Kristus. Tetapi juga kehidupan yang sia-sia, yaitu bagaikan ranting yang tak berbuah. Sebab seperti yang Yesus katakan di ayat 5 tadi, yaitu di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa relasi dengan Kristus, hidup kita akan seperti ranting yang tak berbuah. Sedangkan bagi seorang petani yang mengelola kebun anggur, ranting yang tidak menghasilkan buah tidaklah berguna. Ranting itu akan dipotongnya dan dibuang untuk dibakar. Hal itu pula yang Tuhan firmankan di dalam Yeskiel pasal 15 ayat 1 sampai 4. Di situ Allah menegaskan, carang anggur yang tidak berbuah tidaklah berguna. Kayunya tidak dapat dibuat untuk menjadi sesuatu, bahkan tidak dapat dibuat menjadi gantungan tempat menggantung segala jenis perkakas. Memang kayu di carang anggur sedemikian kecilnya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat almari, meja, ataupun kursi. Bahkan kalaupun ia dibuat menjadi gantungan, karena sedemikian kecilnya kayu dari carang itu, maka perkakas yang digantungkan padanya pun akan jatuh. Oleh sebab itu, di dalam Yeskiel pasal 15 ayat 4 tadi, Allah berfirman sebagai berikut. Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan bagian tengahnya menyala. Perhatikan, masih bergunakah itu untuk membuat sesuatu? Singkat kata, carang yang tak berbuah adalah gambaran dari kehidupan yang sia-sia. Tetapi tidak demikian halnya dengan carang anggur yang tinggal pada pokoknya. Ia akan berbuah banyak. Dengan kata lain, hidupnya bermanfaat
dan tidak akan sia-sia. Kehidupan seperti itulah yang saya ceritakan tentang almarhum Pak Timotius Rohim tadi. Dalam segala keterbatasannya, ia telah memberkat bagi banyak orang. Almarhum Pak Yeremia Rim, yaitu orang yang membimbing saya dalam pelayanan, dan hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk berdampak rohani yang besar dalam kehidupan banyak orang muda di Indonesia. Yang riwayat hidupnya pernah saya bagikan dalam khotbah saya di waktu yang lampau. Pernah bercerita kepada saya tentang apa yang ia alami. Ketika suatu hari Pak Timotius Rohim datang berkunjung ke rumahnya. Pak Yeremia berkata, saat itu saya sedang menghadapi berbagai kesulitan. Hati saya sedang dalam keadaan gundah. Tanpa diduga, Pak Rohim datang ke rumah saya. Begitu melihat senyumnya dan mendengar salam yang ia ucapkan, seketika itu juga kelesuan terangkat dari hati saya dan semangat saya berkobar kembali. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia. Kehidupan Pak Rohim merupakan contoh dari kehidupan yang senantiasa segar dan membawa kesegaran bagi orang lain. Itulah kehidupan yang maksimal. Bukan kehidupan yang justru menebarkan atmosfer negatif dan memudarkan semangat orang lain. Bukan. Itulah kehidupan yang berdampak positif serta membawa berkat bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup yang maksimal bukanlah hidup hanya berbahagia untuk diri sendiri. Bukan. Memang hidup yang maksimal artinya adalah kehidupan saudara tidak akan sia-sia, limpah dengan sukacita dan bahagia. Tetapi di sisi yang lain, hidup yang maksimal juga berarti hidup yang berkat bagi orang lain dan kehidupan yang memuliakan Allah. Itulah kehidupan yang tidak akan kita sesali, tetapi akan kita syukuri. Itulah kehidupan yang sering saya katakan, yaitu jangan sampai sendok hilang dicari. Namun ketika kita tidak ada lagi, tidak ada orang yang merasa kehilangan. Mengapa? Karena kita ada maupun tidak ada bedanya. Bukan kehidupan yang seperti itu yang seharusnya kita alami. Namun sebaliknya, yaitu hidup yang berguna, memuliakan nama Tuhan dan limpah dengan kebahagiaan. Di dalam semuanya ini yang terpenting adalah relasi yang akrab dengan Kristus. Karena dialah sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Hanya dalam Yesus Kristus kita akan mengalami kehidupan yang maksimal. Bukan hanya dalam karir yang gemilang, tetapi juga dalam kehidupan yang berbahagia, bermakna, memuliakan nama Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan seperti itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada semua orang yang menyambut anugerah Allah di dalam Kristus. Oleh sebab itu, di sepanjang tahun ini, salah satu fokus utama kita adalah bertumbuh dalam keakraban dengan Tuhan. Pertumbuhan yang terjadi karena ingat IKKP, iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan kepada Kristus. Keakraban yang antara lain kita pelihara dengan menjaga komunikasi yang intens dengan Tuhan. Komunikasi yang bersifat dua arah. Antara lain yaitu dengan berdoa dan merenungkan firman-Nya. Langkah yang nampaknya sederhana, namun tidak boleh diabaikan oleh setiap pengikut Kristus. Langkah yang sederhana, namun sangat menentukan kebahagiaan hidup kita. Jangan abaikan hal tersebut. Mari sekarang dengan hati penuh ucapan syukur kita menghadap tata Allah dan menyerahkan hidup kita untuk senantiasa Ia barui dan bawa agar semakin dekat dengan dirinya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah untuk anugerah yang begitu sangat besar yang telah Engkau tunjukkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang rela mengorbankan diri bagi kami dalam kasih sampai mati di kayu salib. Anugerah yang membuka jalan bagi kami untuk mengalami pemulihan relasi dengan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu yang memperdamaikan diri kami dengan Allah, menghapus masa lampau kami,
membarui hidup kami, dan menyediakan hari depan yang penuh dengan makna. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berguna, hidup yang maksimal, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Allah, dan memberi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu doa kami Tuhan, barui diri kami terus menerus oleh karya Roh Kudus dan firman-Mu. Barui dan pulihkan hidup kami terus menerus. Sehingga hidup kami pun akan jadi semakin lama semakin dekat dengan diri-Mu. Sehingga hidup kami bagaikan ranting yang terus berbuah, bahkan berbuah banyak. Memuliakan nama Tuhan, beri berkat bagi banyak orang. Hidup dalam sukacita dan tidak sia-sia. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih dan anugerah-Mu itu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan yang kami lewati di tahun ini, 10 bulan di depan Tuhan sertai dan tuntun. Sehingga hidup kami tahun ini bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang benar berbuah. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih, kepada anugerah-Mu, ulurkan tangan penuh kasih, menjamah setiap hati yang terluka, menyembuhkan hati yang kecewa, memulihkan rumah tangga di dalam badai kehidupan. Dan Tuhan membuka jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam seluruh aspek kehidupan mereka, di dalam kesehatan mereka. Karena Tuhanlah segala kebaikan dan sumber segala kebaikan. Kepadamu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu, pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu berpegang teguh pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi
agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan dapat menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.